Amati gelombang yang terjadi pada selingki. Apa yang terjadi pada ujung selingki, apa yang merambat pada selingki, dan apa gelombang itu. Baik, kita ulangi lagi. Usik lagi ujung selingki berulang-ulang. Gelombang yang terjadi disebut gelombang transversal. Jadi dia bagaimanakah arah getah dan arah merambat gelombang transversal itu? Gelombang transversal arah getahnya berbeda dengan arah merambat gelombang. Arah getah selingki terjadi ke kiri dan ke kanan, sedangkan arah merambat gelombang bergerak sepanjang selingki menuju ujung lainnya. Nah, ini gambar membentuk gelombang lembah dan bukit. Baik, melanjutkan. Untuk yang selanjutnya, ikatkan karet gelang di tengah-tengah selingki. Lalu usik lagi ujung selingki yang Anda pegang berulang-ulang. Amati karet gelang tersebut. Terus lebih lagi. Ketika gelombang berjalan, ikutkah berpindah karet gelang tersebut? Bisa dilihat di sini teman-teman, karet gelang yang kita ikatkan di tengah-tengah selingki tidak bergerak. Lalu selanjutnya, adakah energi yang merambat melalui pegas? Jawabannya ada. Jika ada, dari mana asalnya? Baik, asalnya yaitu dari gerakan tangan saat memberikan usikan pada selingki. Jadi yang bergerak itu adalah energinya, bukan bendanya. Oke. Ya, karetnya. Yang selanjutnya, lakukan percobaan dari langkah A sampai D. Sekali lagi, kali ini selingki diganti kabel listrik. Sama seperti langkah A dan D, kabel listriknya digoyang-goyangkan ke kanan dan ke kiri. Samakah hasilnya dengan menggunakan selingki? Sama, tapi tidak selentur selingki. Kabel listrik tetap membentuk gelombang, tapi ada perbedaannya. Perbedaannya yaitu hasil yang diperoleh hampir sama, karena kabel listrik juga dapat menghasilkan gelombang transversal. Namun gelombang pada kabel listrik terlihat kurang jelas. Apakah ya kurang jelas? Ya, karena kabel lebih kaku dan kurang lentur. Sementara itu selingki lebih elastis sehingga gelombang lebih mudah terbentuk dan diamati. Jadi intinya selingki dan kabel ketika membentuk gelombang transversal sama, namun untuk kabel listrik sulit diamati karena kurang lentur. Oke, percobaan yang selanjutnya yaitu kembali lagi pada selingki. Ambil selingki, rentangkan di atas lantai yang licin, ikat salah satu ujung pada tiang yang cukup kokoh
belakang dan ke depan, seperti gambar di modul. Amati arah getar dan arah rambat gelombang-gelombang yang terjadi. Bisa dilihat teman-teman, gelombang ini kita sebut dengan gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal. Bagaimanakah arah getar dan arah rambat gelombang longitudinal itu? Pada gelombang longitudinal, arah getar medium sejajar dengan atau searah dengan arah rambat gelombang sejajar. Getaran selingki dan arah rambat gelombang sama-sama bergerak maju mundur. Bentuk gelombang longitudinal berupa rapatan dan renggangan. Kalau teman-teman amati di sini ketika dikejutkan di sini kita bisa lihat yang satu merapat dan yang satu merenggang. Kelihatan? Halo, kalau dalam gambarnya seperti ini. Kurang lebih seperti ini. Ini ya rapatan, yang ini rapatan, dan yang ini renggangan. Terakhir, apa perbedaan antara gelombang transversal dan gelombang longitudinal? Dari hasil pengamatan juga diketahui bahwa yang merambat pada seliti adalah energi gelombang, bukan medium secara keseluruhan. Hal ini terlihat ketika karet gelang yang dipasang pada seliti hanya bergerak di tempat mengikuti getaran, tetapi tidak berpindah bersama gelombang seperti yang kita sudah lakukan tadi. Berdasarkan percobaan tersebut, dapat dikatakan bahwa perbedaan utama gelombang transversal dan longitudinal terletak pada arah getar mediumnya terhadap